Selamat pagi, teman-teman, selamat pagi anak-anak. Untuk pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit menjelaskan tentang materi KD 3.5 muatan IPA untuk tema yang kedua. Ini ringkasan ya ceritanya ini. Jadi nanti untuk materi penjelasannya, materi secara lebih luasnya nanti di buku tematik kalian. Nah, ini saya ada O2 dan CO2. Ada CO2 yang masuk, yang keluar dari ada CO2 yang keluar dari seorang anak dan nanti masuk ke pohon. Nah, ada O2 yang keluar dari pohon dan nanti diserap oleh anak. Kita kan bernapas dengan oksigen ya. Oksigen itu O2. Kalau CO2 itu karbon dioksida. Nah, anak itu mengeluarkan karbon dioksida dan dia menghirup oksigen. Sedangkan pohon dia untuk fotosintesis itu membutuhkan CO2. Ya. Membantu proses pembentukan vitamin D. Nah, kalau orang Jawa biasanya dikenal dengan DD. DD itu tadi pembentukan vitamin D. Jadi tadi ada anak kecil yang tidur di kereta dorong, yang berjemur. Nah, itu dia proses pembentukan vitamin D-nya di situ. Nah, selanjutnya membantu proses pengeringan. Nah, tadi ada seorang ibu yang sedang menjemur pakaian. Nah, itu pengeringan. Jadi pakaian basah menjadi kering. Dapat menjadi sumber energi alternatif atau PLTS pada mobil listrik. Nah, selain itu matahari juga sumber nutrisi terbaik. Itu matahari. Dan matahari juga membantu proses fotosintesis dan juga dengan adanya matahari temperatur bumi menjadi hangat. Tanpa adanya matahari bumi makin dingin ya. Nah, selanjutnya apa yang akan terjadi jika tidak ada air bersih? Nah, di situ kan ada seorang anak perempuan yang sedang minum dan anak laki-laki yang sedang mandi. Coba kalian bayangkan ketika tidak ada air bersih. Dapatkah anak itu minum? Dapatkah anak itu mandi? Nah, nggak mungkin ya. Nah, manusia mampu tidak makan selama 3 hari, akan tetapi tidak mampu untuk tidak minum selama 24 jam. Nah, setiap hari kita membutuhkan air untuk minum. Kenapa tadi kita membahas air? Nah, air itu salah satu energi. Ketika kita minum, kita kan dapat mendapatkan energi dari air. Kita bisa beraktivitas. Nah, itu kan energi dari air ya. Kita punya energi karena perantara air. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Jadi ketika kita bisa bekerja, itu tandanya kita masih memiliki energi. Energi dapat diperoleh melalui sumber energi, segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Di antara jenis-jenis energi, di antaranya air, tadi air ya, angin, matahari, listrik, dan lain-lain. Hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat dimusnahkan, tetapi energi dapat berubah bentuk dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Energi sangat dibutuhkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti makan, minum, mandi, mencuci. Nah, itu salah satu energi ya. Jadi, makan ketika kita makan, kita seumpama nasi goreng. Nah, itu energi yang ada di nasi goreng terus berpindah ke tubuh kita. Namanya energi kimia. Kalau minum juga energi kimia dari air. Mustahil makhluk hidup dapat hidup tanpa energi. Nggak mungkin ya. Karena kalau kita tidak punya energi, kita lemas dan akhirnya meninggal.
Energi angin menggerakkan kincir angin, membantu nelayan melaut, membantu penyerbukan tumbuhan. Adapun air, sumber energi pada tubuh manusia, membantu proses pelarutan. Nah, pelarutan ini seperti kita minum obat. Nah, minum obat itu obat itu dilarutkan di dalam tubuh melalui bantuan air. Sumber energi pada proses fotosintesis tumbuhan. Nah, tumbuhan kan punya akar ya, punya akar. Kenapa setiap pagi itu biasanya ada orang yang menyirami tanaman? Nah, itulah tumbuhan juga tumbuhan juga butuh untuk fotosintesis dan dengan menggunakan air. Sedangkan matahari fungsinya adalah manfaatnya adalah proses pengeringan, sumber panas bumi, membantu proses fotosintesis dan sebagainya. Energi listrik untuk penerangan pemukiman, sumber energi beberapa alat elektronik membantu proses memasak. Minyak bumi dan gas alam, BBM, bahan bakar minyak dan bahan bakar kereta api. Minyak bumi nanti turunannya menjadi, kalau sekarang ada Pertalite, ada solar, ada aftur. Aftur itu bahan bakar pesawat terbang. Nah, itu ada oli, ada aspal, itu dari minyak bumi. Membuat kincir angin bergerak. Kincir dapat bergerak karena adanya energi angin. Contoh perubahan energi. Energi angin menjadi gerak, kincir angin tadi ya. Jadi dengan adanya angin tadi, kincir dapat bergerak, energi angin menjadi gerak, daun yang bergerak. Energi air menjadi gerak, turbin. Nah, kincir air. Jadi ada kincir angin, ada kincir air atau turbin. Jadi turbin itu digerakkan oleh aliran air. Nah, selanjutnya gerak manusia seperti kita. Kita dapat bergerak karena adanya kita minum, kita makan. Terus energi air menjadi listrik, contoh PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Bayu itu air. Terus angin, mohon maaf, PLTB itu pembangkit listrik tenaga angin, tenaga bayu. Dan PLTA pembangkit listrik tenaga air. PLTB itu angin, PLTA air ya. Terus energi matahari menjadi energi listrik, PLTS pembangkit listrik tenaga surya. Energi listrik menjadi gerak, contohnya motor listrik, kipas angin, dan lain-lain. Energi listrik menjadi cahaya, contohnya alat pembicar, televisi, dan lain-lain. Perubahan energi di sekitar kita. Nah, di gambar itu ada ibu yang memasak. Ibu dapat memasak menggunakan api atau panas yang berasal dari gas atau LPG. Saat ibu memasak terjadi perubahan energi kimia menjadi energi panas. Gas itu energi kimia, kompor itu mengeluarkan api dari panas. Zaman dahulu untuk keperluan penerangan cahaya, manusia menggunakan lampu teplok yang dapat menggunakan minyak tanah. Nah, di sini di sampingnya ibu memasak ini namanya lampu teplok. Dulu banyak, tapi sekarang sudah jarang. Sehingga terjadi perubahan energi dari energi kimia menjadi energi cahaya. Nah, terus bawahnya ada untuk keperluan listrik, manusia memanfaatkan panas matahari sehingga terjadi perubahan energi matahari menjadi energi listrik, namanya PLT. Energi yang tidak terbarukan seperti minyak bumi dan gas alam dapat mengalami kehabisan karena dia merupakan energi yang tidak dapat diperbarui. Jadi tidak dapat diusahakan kembali ketika habis. Itu namanya energi yang tidak terbarukan. Sehingga perlu pengalihan energi ke sumber energi lain, yakni energi alternatif. Sumber energi alternatif adalah energi yang menggunakan bahan bakar. Energi alternatif adalah energi yang menggunakan bahan bakar yang dapat diperbarui dan ramah lingkungan untuk menggantikan energi yang tidak dapat diperbarui. Beberapa sumber energi alternatif diantaranya matahari, angin, air panas, bumi, dan biogas. Nah, contoh pemanfaatan energi alternatif diantaranya penggunaan listrik tenaga surya (PLTS), motor atau mobil listrik tenaga surya, dan PLTA pembangkit listrik tenaga air. Dan juga biogas itu untuk pengganti LPG. Jadi biogas itu dari
sisa kotoran hewan, ya kotoran hewan, sapi biasanya, nanti dimanfaatkan untuk gas LPG. Coba amati beberapa peralatan di rumahmu yang menghasilkan perubahan energi. Sebutkan perubahan energi yang terjadi pada benda tersebut. Ini ditulis di buku tulis ya. Apakah di antara peralatan tersebut ada yang memanfaatkan energi alternatif? Ya, di sini ada gambar aki. Ya, aki ini kalian temukan di motor biasanya ya. Ini terjadi perubahan energi. Jadi energi kimia bisa energi menjadi energi gerak motor yang bisa bergerak. Gitu. Mungkin itu sedikit dari saya, semoga dapat dipahami. Sekian, assalamualaikum.